Selamat malam teman-teman pejuang sertifikat pendidik atau Serdik di tahun 2022 untuk kategori 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah selanjutnya setelah kita menekan tombol konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG Daljab tahun 2022. Baik, namun sebelum kita lanjut untuk persiapan berkas setelah konfirmasi kesediaan, ada baiknya kita lihat dulu surat edaran dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan tertanggal 1 Juli tentang konfirmasi kesediaan calon mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Baik, untuk suratnya ini tertanggal 1 Juli dan mungkin teman-teman semua calon peserta PPG kategori 1 tahun 2022 ini sudah membaca dengan baik. Namun, kali ini kita lihat pada lampiran dari surat ini di bagian lampiran 2 tentang timeline atau jadwal pelaksanaan PPG Daljab 2022 kategori 1. Baik, di sini sudah disediakan ada 6 tahapan untuk kegiatan PPG Daljab-nya tahun 2022 kategori 1 ini. Yang pertama tentang konfirmasi kesediaan. Jadi di tanggal 6 sampai 10 Juli. Nah, ini adalah waktu yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua karena hari ini tanggal 5 dan menu di SIM PKB tentang konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG belum ada. Dan dipastikan dari tanggal ini teman-teman sudah bisa melakukan konfirmasi kesediaan. Kemudian di poin kedua, tahapan kedua adalah penetapan peserta. Itu di tanggal 12 Juli. Kemudian di bagian ketiga, lapor diri tanggal 13 sampai dengan 15 Juli. Kemudian pembelajaran mandiri 6 sampai 15 Juli. Kemudian orientasi mahasiswa tanggal 18 Juli. Di langkah ke-6 adalah pelaksanaan PPG Daljab. Itu dimulai dari tanggal 19 Juli sampai dengan 29 September. Jadi pelaksanaan PPG-nya sendiri dilaksanakan kurang lebih 3 bulan. Kemudian di tahapan berikut, tahapan ke-7 itu wawasan kebinekaan 30 September. Kemudian yang langkah yang terakhir adalah teman-teman semua harus mengikuti yang namanya kegiatan UKM PPG atau ujian akhir dari PPG itu sendiri yang menentukan apakah Anda berhak mendapatkan Serdik atau mengulang di jadwal ujian selanjutnya. Nah, jadi untuk tahapan ini saya pikir yang harus dilalui untuk teman-teman yang akan mengikuti PPG Daljab tahun 2022 kategori 1. Dan semua kegiatan ini sesuai dengan informasi dari laman PPG Kemdikbud. Kita lihat Kemdikbud ini diberitahukan kepada semua peserta bahwa proses PPG dalam jabatan tahun 2022 mulai dari tahap konfirmasi sampai dengan UKM PPG dilaksanakan secara daring. Artinya teman-teman tidak ke tempat LPTK ya. Jadi belajarnya dari rumah secara online ya. Jadi ini semoga teman-teman sudah mendapatkan atau mengetahui informasi ini ya. Jadi seluruh proses PPG Daljab tahun 2022 dilaksanakan secara online. Baik, untuk selanjutnya saya akan menginformasikan atau menjelaskan sedikit tentang berkas apa saja yang harus disiapkan pada saat lapor diri ya. Jadi di poin ketiga ya,
berkas apa saja yang harus dipersiapkan setelah kita ditetapkan sebagai peserta PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa berkas yang harus disiapkan, dan ini kemungkinan dari tahun ke tahun itu bersama ya. Jadi yang pertama itu tentang format A1 ya. Kita lihat format A1 ini. Kebetulan ini saya peroleh pada saat saya mengikuti PPG Daljab tahun 2019. Nanti itu kita unduh di halaman Cergur. Itu ada format A1-nya, kemudian nanti harus ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Nah, itu untuk format A1-nya. Ini tidak diketik. Jadi kalau ada bagian yang kosong, misalnya ini ada kecamatan yang kosong, maka kita perlu tulis tangan. Kemudian itu tentang format A1. Kemudian ada foto pas. Foto pas ini tidak sembarang ya. Biasanya latarnya merah dan berpakaian yang resmi. Foto pasnya ukurannya 4x6 ya. Jadi teman-teman bisa diedit ukurannya 4x6. Bisa juga disiapkan dengan 3x4 juga. Kemudian ada ijazah, sudah jelas ya. Semuanya dalam bentuk PDF ya, PDF. Kemudian ada transkrip ya, ada transkrip nilai, juga tidak terlalu sulit, pasti teman-teman sudah menyiapkan. Kemudian ada KTP ya, kemudian ada NPWP ya. Jadi teman-teman ini NPWP wajib ada karena kita akan menerima tunjangan dari pemerintah setelah lulus dalam kegiatan PPG. Pemerintah akan bayar kita, maka kita akan dikenai pajak penghasilan ya. Jadi harus punya. Kemudian ada fakta integritas ya. Ini formatnya bisa diunduh di halaman Cergur. Nanti teman-teman saat pengisian atau pemberkasan itu akan ada muncul format ini dan kita isi. Kemudian pada tahap ini ada meterainya. Jadi tempel meterai, kemudian ditantang nih, ditulis tanggal dan bulan, tempat dan sebagainya ya. Ingat ini di tempel meterai, kemudian tantangannya di atas meterai ya. Kemudian berikut adalah berkas berikut yang harus disiapkan adalah SK pembagian tugas 2 tahun terakhir. Kalau tahun sekarang maka 2020-2021 ya, ini ya, 2020-2021. Kemudian yang kedua adalah 2021-2022. Jadi ada dua tahun terakhir ya. Kemudian berkas berikut tentang SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi SK-nya adalah SK pertama dan SK 2 tahun terakhir. Jadi teman-teman bisa lihat ini SK pengangkatan ya, 2 tahun terakhir ketika saya mengikuti PPG.
Ini tahun 2018, 2017, 2018. Kemudian ini tahun 2018, 2019. Jadi teman-teman bisa siapkan ya. Itu kemudian berikut surat izin belajar ya. Jangan lupa ini surat izin belajar dari kepala sekolah. Jadi nanti teman-teman bisa download format surat izin belajarnya, lalu ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Itu jangan lupa dicap ya, cap. Kemudian yang berikut surat keterangan kesehatan ya. Jadi untuk surat keterangan kesehatan ini harus dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas pemerintah seperti itu ya. Nomenklaturnya ikuti PPK Daljab tahun ini kebetulan ini punya saya tahun 2019, jadi nanti teman-teman punya mengikuti PPK Daljab tahun 2022 kategori 1 ya. Kemudian surat bebas narkoba yang harus diperhatikan ini ya. Keterangan dipergunakan untuk persyaratan mengikuti PPK Daljab tahun ini ya. Tahunnya diganti ini, tahun 2022 kategori 1 gitu, seperti itu ya. Kemudian SKCK. SKCK sendiri teman-teman harus nomenklaturnya harus juga jelas untuk memenuhi persyaratan mengikuti PPG Daljab tahun 2022 kategori 1 ya. Itu beberapa berkas yang harus disiapkan oleh teman-teman pada saat melapor diri. Jadi berkas tadi ini disimpan semua dalam bentuk PDF. Kemudian karena kegiatan ini dalam daring, maka teman-teman harus mengunggah semua persyaratan yang diminta, mulai dari format A1, foto pas, ijazah, ada kartu keluarga, KTP, NPWP, fakta integritas, SK pembagian tugas, SK pengangkatan, SKCK, surat izin belajar dari kepala sekolah, surat keterangan bebas narkoba, surat kesehatan, dan transaksi nilai. Nah, itu teman-teman sedikit gambaran tentang berkas apa saja yang disiapkan ketika melapor diri pada jadwal yang sudah ditentukan di tanggal 13 sampai dengan 15 Juli ya. Jadi teman-teman untuk mulai besok dan sampai pada tanggal 15 ini teman-teman harus sudah menyiapkan atau harus sudah mengunggah dokumen yang dipersyaratkan seperti ini. Baik, itu teman-teman sekilas informasi atau gambaran berkas apa saja yang disiapkan pada saat lapor diri dan diunggah di web PPG. Baik, tetap semangat dan semoga informasi ini berguna dan selamat malam.